Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dwi Arianti serta teman-teman dari Hukum Perikatan Kelas C. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang implikasi hukum perikatan akibat penimbunan tanah dan pembangunan perumahan tanpa izin, tinjauan terhadap kasus tergugat dan juga penggugat. Nah, di sini anggota dari kelompok 4 itu yang pertama ada Nida Syala Hanifah dengan 3 digit terakhir 070, kemudian ada saya sendiri Daniel Erlangga Mameru selaku dengan 3 digit terakhir 043, kemudian ada Resfa Clarita dengan 219, Amanda Febri dengan 230, dan juga Moses Frederick dengan 257. Baiklah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke kronologi dari kasus yang sudah kami pilih lewat putusan MA. Oke. Penggugat Suganda Susilo mengajukan tuntutan hukum melawan sejumlah pihak, yaitu Daeng Ros, Arwin, Amrang, Asni, Arsyada, Amir, Anwar, Tia binti Inri, PT Kastel Sedai Investama, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang dimana di dalam putusan tersebut eh, nama-nama ini tergabung menjadi tergugat 1 sampai dengan 10, di mana penggugat adalah pemilik tanah seluas 4.200 meter persegi dengan nomor parsil 10 SII Kohir nomor 3358 CI yang berlokasi di Kota Makassar. Tanah ini dibeli dari tergugat 8 Joang bin Jajang yaitu pada tahun 1997. Kemudian pada 2019 para tergugat tanpa izin melakukan penimbunan di tanah penggugat yang sebelumnya sudah ditimbun oleh penggugat sendiri. Kemudian tergugat juga memohon izin kepada kantor pertanahan Kota Makassar untuk menerbitkan sertifikat atas tanah penggugat. Tergugat 9 yaitu PT Kastel Sedaya Investama berkolaborasi dengan tergugat lainnya untuk membangun pagar dan rumah di atas tanah tersebut. Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menghentikan penerbitan sertifikat atas tanahnya yang dimohonkan oleh tergugat dengan nomor surat 24-SSR-3 Romawi garing 2019 dan 38 garing SSR garing 9 Romawi garing 2019. Penggugat meminta perlindungan hukum terhadap klaim tanah sah yang dimilikinya. Kemudian masuk ke poin-poin pembahasan dari putusan tersebut. Di poin pertama bisa kita telaah dan kita pelajari yaitu Suganda Sosilo atau penggugat memiliki hak atas tanah seluas kurang lebih 4.200 meter persegi di Jalan Todopuli 10 Perumahan Puri Taman Sari, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Berdasarkan akta jual beli nomor 352 garis miring HM garis miring 1979 dari Joang bin Jajang atau tergugat 8 pada Oktober 1997. Kemudian di poin kedua, pada awal 2019, ahli waris Joang bin Jajang atau para tergugat tanpa izin dari penggugat melakukan kegiatan penimbunan tanah milik penggugat. Tanah tersebut sebelumnya sudah ditimbun oleh penggugat pada tahun 1997 atau 1998 setelah pembelian. Tapi yang jadi masalah di sini adalah si tergugat ini melakukan kegiatan penimbunan tanah gitu tanpa izin dari penggugat. Kemudian kita lanjut di poin ketiga. Para tergugat juga mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut ke kantor pertanahan Kota Makassar tergugat atau tergugat 10. Kemudian di poin keempat, selain itu, para tergugat menjalin kerjasama dengan PT Kastel Sedaya Investama atau tergugat 9 untuk membangun pagar tembok setinggi 3 meter di atas tanah tersebut dan bahkan membangun beberapa unit rumah. Kemudian di poin kelima, Suganda Susilo menulis surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dimana ia meminta agar permohonan sertifikat dari para tergugat ini tidak diproses. Dia juga meminta kepada Kepala Kelurahan Borong dan Kepala Kecamatan Manggala agar tidak memberikan izin bangunan kepada para tergugat. Kemudian di poin keenam, meski demikian, para tergugat terus membangun rumah di tanah tersebut bekerja sama dengan tergugat 9. Dia mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, makasih Daniel atas kesempatannya. Akan aku lanjutkan. Dalam kasus ini, Suganda Susilo berhadapan dengan para ahli waris, Joang bin Jajang, dan beberapa pihak lainnya terkait hak milik tanah yang menurutnya telah dilanggar oleh para tergugat. Kepala putusan, Niputu Sri Indayani, SHMH, identitas para pihak. Yang pertama, ada penggugat, yaitu ada Gede Suganda Susilo, berumur 70 tahun, beragama Buddha, jenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai Direktur PT Sami Sari Rawuh. Terus selanjutnya ada tergugat. Yang pertama ada Nyonya Ros dengan agama Islam.
jenis kelamin perempuan, berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, ada Arwin, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai karyawan swasta. Yang ketiga, ada Amrang, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai karyawan swasta. Yang keempat, ada Asni, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Yang kelima ada Arsyad, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai karyawan swasta. Yang keenam ada Amir, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai karyawan swasta. Dan yang terakhir ada Anwar, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berkedudukan sebagai anggota kepolisian. Dan yang C ada pratergugat. Yang pertama ada Tia binti Nri, beragama Islam, jenis kelamin perempuan, berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua ada PT Kasel Sedaya Investama, berkedudukan di Kota Makassar. Dan yang terakhir ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Kota Makassar. Dan selanjutnya mengenai poin-poin permasalahan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan poin-poin permasalahan. Di mana untuk poin yang pertama itu ada pelanggaran hak milik, di mana tergugat telah mengambil tindakan di atas tanah yang dimiliki oleh penggugat tanpa seizinnya. Yang kedua, di mana ada pembangunan tanpa izin, tergugat bekerja sama dengan PT Kastel Sedaya Investama untuk mendirikan perumahan tanpa seizin penggugat. Selain itu, telah dilakukan penimbunan tanah sekitar 8 cm di atas tanah milik penggugat. Lalu untuk yang ketiga, permohonan sertifikat. Meskipun tanah tersebut dimiliki oleh penggugat, tetapi tergugat mencoba untuk mendapatkan sertifikat dari kantor pemerintah. Hal tersebut mungkin menimbulkan konflik lebih lanjut apabila sertifikat diberikan kepada tergugat. Untuk yang keempat, intervensi penggugat. Penggugat sudah mengambil langkah dengan mengirim surat ke berbagai pihak pemerintahan untuk mencegah penerbitan sertifikat atas tanah tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reswa. Baik, terima kasih. Nah, dalam hasil putusan perkara ini, adapun amar putusan dalam pokok perkara yang berbunyi pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Hal yang kedua, menyatakan berdasarkan hukum bahwa tanah yang menjadi objek pengadilan kurang lebih 4.200 meter persegi, persil nomor 10 SII Kohir nomor 38 CI, berlokasi di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dinyatakan adalah tanah milik penggugat, yaitu Gede Suganda Susilo. Lalu yang ketiga, menyatakan akta jual beli tertanggal pada 21 Oktober 1997 antara Tia binti Nri dengan penggugat Suganda Susilo dan akta jual beli tertanggal pada 13 Juli 1979 antara Joang bin Jajang dengan Tia binti Nri sah dan mengikat secara hukum. Lalu yang keempat, menyatakan berdasarkan hukum perbuatan para tergugat yang secara tanpa hak dan tanpa izin dari penggugat melakukan penimbunan pada lokasi tanah dimaksud sebagai perbuatan pelanggaran hak dan perbuatan melawan hukum. Lalu yang kelima, menyatakan menurut hukum tergugat sebagai ahli waris dari Joang bin Jajang sudah tidak punya hak lagi atas tanah tersebut. Mengingat tanah tersebut telah dijual oleh Joang bin Jajang pada tahun 1979 kepada tergugat 8, Tia binti Nri, tertanggal pada 13 Juli 1979 melalui akta jual beli nomor 352 HM 1979. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini akan saya menjelaskan. Selanjutnya menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat dan tergugat 9 yang secara tanpa hak dan tanpa ozon dari penggugat telah mendirikan atau membangun pagar tembok setinggi kurang lebih 3 meter di sekeliling lokasi tanah sengketa, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan pelanggaran hak. Yang ketujuh, menghukum para tergugat dan tergugat 9 beserta segala orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkar pagar tersebut bersama seluruh bangunan rumah yang telah didirikan di tanah sengketa, serta menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa pembayaran ganti rugi.
Nomor 8, memerintahkan kepada tergugat 10 Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk segera menghentikan proses penerbitan sertifikat di atas lokasi tanah milik penggugat yang dimohonkan oleh para tergugat. Yang ke-9, menyatakan menuntut hukum semua bentuk perizinan tersebut, perizinan termasuk IMB yang telah diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Makassar pada lokasi tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak berlaku. Nomor 10, menghukum para tergugat dan tergugat 9 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul pada perkara ini. Baiklah, mungkin saya sedikit memberi kesimpulan tentang kasus ini, di mana secara keseluruhan kasus yang kita bahas ini yaitu tentang penggugat yang punya tanah seluas 4.200 meter persegi, tergugat kemudian tanpa seizin penggugat menimbun tanah setinggi 8 cm. Selain itu, tergugat juga bekerja sama dengan PT Castle Sedaya Investama untuk mendirikan perumahan tersebut di atas tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut juga diberi pagar dan dinding setinggi 3 meter. Pembangunan tersebut sudah hampir selesai. Tergugat juga meminta pembuatan sertifikat di atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Makassar. Kemudian penggugat tidak menyetujui, sehingga penggugat juga mengirim surat kepada kantor pertanahan, kepala kelurahan, dan juga kepala kecamatan untuk tidak membuatkan sertifikat tersebut, dikarenakan permasalahan ini dituntut untuk si tergugatnya ini meratakan tanah, kemudian tidak diperbolehkan lagi ada di atas dari tanahnya itu. Maksudnya dalam artian di mana tanah itu semuanya harus clear, dan yang tadi sudah disebutkan juga oleh teman kita, di mana si tergugat ini juga harus membayar seluruh biaya acara perkara dari perdata ini. Gitu sih kurang lebih untuk kesimpulan dari kasus yang bisa kami bahas dan juga kami telah secara lebih mendalam. Saya pikir memang mungkin analisis dari kami ini masih ada yang kurang dan lain-lainnya, tetapi disinilah kita belajar dan disinilah kita menimba ilmu gitu, terutama bersama dengan Bu Dwi Arianti. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kelompok 4 sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.